Siapa sangka strategi politik dan militer Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara adidaya seperti Amerika Serikat? Bahkan, langkah-langkah Indonesia dalam menghadapi agresi Cina di perairan Nusantara disebut-sebut bisa diterapkan oleh Amerika dan sekutunya untuk menahan ekspansi Beijing di Indo-Pasifik. Lalu, bagaimana strategi ini bekerja? Dan apa dampaknya bagi geopolitik kawasan? Yuk, kita bahas! Sejak Donald Trump menjadi Presiden Amerika, kebijakan luar negeri Washington mulai bergeser. Jika Elbridge G. Colby, Wakil Asisten Menteri Pertahanan Amerika bidang kebijakan, disetujui Senat, maka fokus utama Amerika bukan lagi Rusia, melainkan Cina. Menurut Colby, ancaman terbesar bagi Amerika bukanlah perang di Ukraina, melainkan dominasi Cina di Indo-Pasifik. Karena itu, Amerika berencana untuk memperkuat sekutunya seperti Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan negara-negara lain di kawasan untuk menghadapi ekspansi Beijing. Cina selama ini menggunakan strategi rantai pulau untuk memperluas pengaruhnya. Mulai dari perairan dekat Taiwan, Filipina, hingga ke Indonesia, Beijing menerapkan strategi kubis, menggunakan milisi maritim, penjaga pantai, dan angkatan laut secara bertahap untuk menguasai wilayah maritim yang diklaimnya. Amerika pun sadar bahwa strategi ini harus dihentikan di rantai pertama, yaitu wilayah-wilayah strategis di sekitar Laut Cina Selatan. Jika tidak, pengaruh Cina akan semakin meluas hingga ke Samudra Hindia dan bahkan ke Afrika. Tapi menariknya, seorang perwira marinir Amerika, Letkol Joel Andrea, menilai bahwa Indonesia punya solusi untuk melawan ekspansi Cina. Caranya? Protokol Indonesia. Sejak tahun 1970-an, Indonesia sudah tegas terhadap kapal-kapal asing yang masuk secara ilegal. Kapal-kapal Cina yang kedapatan mencuri ikan di zona ekonomi eksklusif, Z, Indonesia tidak hanya ditangkap, tapi juga dihancurkan di depan umum. Menurut Rea, negara-negara lain yang menghadapi ancaman Cina bisa meniru strategi ini. Bahkan, Amerika bisa membantu dengan memberikan dukungan kepada pasukan keamanan negara-negara tersebut agar lebih efektif dalam menangani pelanggaran Cina di laut. Jika strategi ini diterapkan lebih luas, maka Cina akan lebih sulit memperluas pengaruhnya di Indo-Pasifik. Negara-negara Asia Tenggara bisa lebih mandiri dalam mempertahankan wilayahnya. Indonesia bisa menjadi pemimpin dalam menjaga stabilitas maritim di kawasan. Tapi pertanyaannya, apakah Amerika benar-benar akan mengadopsi strategi Indonesia? Dan apakah strategi ini cukup ampuh untuk menahan ekspansi Cina dalam jangka panjang? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Itulah pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar geopolitik dan militer. Sampai jumpa di video berikutnya.